Bajak laut versus kapal induk Amerika Serikat. Pada tahun 2011 yang lalu, 4 warga Amerika sedang berlibur melaut menggunakan yacht bernama Quas. Tapi mereka kemudian dibajak oleh kawanan perompak Somalia sekitar 305 km di lepas pantai Oman. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat kemudian mengirimkan kapal induk USS Enterprise dan 3 kapal tempur lain untuk menyergap para perompak tersebut. Dalam upayanya, pihak Angkatan Laut Amerika bertujuan untuk melepaskan para tawanan dan menemukan kapal yacht bernama Quas. Ketika para Angkatan Laut Amerika menyergap, para bajak laut sedang mencoba kembali ke Somalia. Dalam rangka negosiasi, 2 pembajak naik ke geladak USS Terret dan juga sebuah kapal penghancur. Para perompak menolak tawaran hanya membawa yacht karena menganggap tawanan mereka lebih mahal harganya jika disandra. Ketika negosiasi berjalan alot, seorang pembajak di kapal Quas menembakkan granat berpeluncur roket ke USS Terret dan untungnya tidak tepat sasaran. Tidak lama kemudian terdengar bunyi tembakan di Quas dan Angkatan Laut Amerika Serikat mengirimkan pasukan Navy SEAL ke kapal tersebut. Dalam perkelahian singkat, 1 pembajak tewas tertembak dan 1 lagi tertikam oleh pisau milik Angkatan Laut Amerika. Para perompak lain menyerah, tapi semua 4 sandera terbunuh dan ada 2 jasad perompak yang sebab kematiannya tidak diketahui. Pembajakan di Selat Malaka. Menurut para pakar, salah satu bahaya terparah terkait pembajakan modern adalah resiko bencana lingkungan. Beberapa waktu yang lalu, para perompak membajak sebuah kapal dagang dan mengikat para awak sehingga kapal tersebut tidak terkendali. Sedangkan kapal berlayar dengan kecepatan penuh. Jika pembajakan terjadi di sela sempit, ada kemungkinan kapal kandas dan muatan bisa tumpah ke lautan. Pada tahun 1999, sebuah kapal tanker Kaumon milik Perancis dibajak di Selat Malaka oleh para perompak bersenjatakan perang. Setelah mengikat para awak dan menjarah isi kapal tersebut, para perompak tersebut kabur. Para awak berhasil melepaskan diri sekitar 35 menit, kemudian mendapati kapal mereka bergerak dengan kecepatan penuh, melewati selat yang sempit dan untungnya kapal tidak mengalami tabrakan. Pembunuhan tragis Sir Peter Blake. Pada tahun 2001 silam, dunia dikejutkan dengan pembunuhan tragis seorang bernama Sir Peter Blake yang merupakan seorang pelaut tersohor dari Selandia Baru. Dirinya dianggap sebagai salah satu pelaut terbaik sepanjang masa dan pernah 2 kali memenangkan America's Cup yang paling bergengsi dalam olahraga berlayar. Pada tahun tersebut, ia melayari Sungai Amazon sebagai bagian dari ekspedisi penelitian untuk memeriksa status lingkungan di sungai tersebut. Pada malam harinya, Blake dan 14 awak lain di atas yacht Seamaster buang sauh di Macapa dibajak oleh 8 orang bersenjata api dan menggunakan pisau. Ketika mengajukan tuntutan, Blake sempat mengambil sebuah senapan tersembunyi yang membunuh 1 pembajak. Kemudian para perompak tersebut membalas tembakan hingga menewaskan Blake dan mereka kabur membawa mesin kecil serta beberapa jam tangan. Penculikan perempuan di Kenya. Pada bulan September 2011 yang lalu, seorang warga Inggris bernama Judith Tibbott dan dari suaminya David sedang berlibur di resort mewah sepanjang pantai Kenya. Dalam resort tersebut tidak ada tamu lain saat itu, sehingga Judith mulai khawatir. Pada malam kedua mereka dibangunkan oleh sekelompok perompak. Judith dibawa ke kapal kecil yang kemudian dibawa kabur ke Somalia dan dikurung dalam tempat persembunyian mungil dan tersembunyi. Selama ditawan, ia mendengar David telah terbunuh saat melakukan perlawanan terhadap salah satu penculik. Beberapa pejabat menduga para perompak tersebut berkaitan dengan kelompok Al-Shabaab. Pada bulan Maret 2012, Judith pun dibebaskan setelah disandra selama 6 bulan dan diduga keluarganya telah membayar utang tebusan untuk membebaskannya. Kepahlawanan awak Mars, Alabama. Kisah pembajakan yang terjadi pada tahun 2009 menjadi sangat terkenal lewat film Captain Phillips. Saat itu kapal dagang bernama Mars Alabama yang diawaki oleh para warga Amerika menjadi perhatian internasional ketika dibajak di Lautan Hindia selepas pantai Mombasa. Para perompak Somalia menggunakan kapal cepat yang lebih kecil dan berhasil naik ke geladak kapal. Walaupun para awak kapal telah melakukan perlawanan keras. Hanya dalam hitungan menit, para pembajak menyandra nahkoda kapal bernama Richard Phillips, tapi mereka gagal menangkap 21 awak lain yang bersembunyi di ruang-ruang perlindungan. Para awak berhasil mematikan kapal, sehingga para pembajak tidak bisa mengendalikannya. Selain itu, para awak kapal juga giat melawan, bahkan bisa menyergap seseorang perompak dengan pisau dan menjadikannya tawanan. Saat itu, para pembajak segera menyadari bahwa mereka tidak bisa menguasai kapal dan segera pergi. 3 orang perompak menaiki sekoci penyelamat menuju Somalia sambil membawa Kapten Phillips untuk menjadi bagian tawar-menawar.
Dan sekoci penyelamat itu dibayang-bayangi beberapa kapal perang Amerika Serikat dan meminta negosiasi pembebasan dari sang kapten. Setelah beberapa hari tanpa hasil, para penembak jitu dari Navy SEAL di atas kapal USS Bainbridge secara bersama menembak hingga menewaskan 3 pembajak yang berada di sekoci. Kapten Phillips dan para awaknya selamat dan dianggap sebagai pahlawan karena keberanian mereka. Kapal pesiar Achille Lauro. Achille Lauro adalah kapal pesiar asal Italia yang berisi 700 penumpang yang sedang berlayar di Laut Tengah. Ketika dalam perjalanan tersebut, kapal dibajak oleh sekelompok militan ketika kapal bersandar dan buang jangkar di Alexandria. Banyak penumpang yang turun ke darat untuk mengunjungi piramida. Setelah selesai, mereka kembali ke kapal dan ada 4 orang militan Palestina yang berkaitan dengan Palestinian Liberation Front yang menodongkan senjata dan mengambil alih kapal. Bukan hanya teroris, mereka secara teknis adalah bajak laut karena telah melakukan tindakan pembajakan kapal laut. Mereka melakukan hal tersebut untuk meminta pembebasan dari 50 tahanan Palestina yang ditahan oleh pihak Israel, namun tidak ditanggapi. Dalam pembajakan tersebut, pihak militan mengarahkan kapal menuju ke pelabuhan Tartus di Suriah, tapi pemerintah dari negeri tersebut menolak untuk menerimanya. Dalam keadaan yang cukup frustasi, para militan menembak hingga tewas seorang pria Yahudi Amerika berusia 69 tahun yang menggunakan kursi roda, lalu membuang jasadnya ke laut. Kemudian kapal kembali ke Mesir dan para pembajak menyerahkan diri kepada pihak berwenang Mesir serta membebaskan semua penumpang asal mereka tidak ditangkap. Mereka minta sebuah pesawat terbang untuk membawa ke tempat yang tidak disebutkan. Tapi setelah pesawat membawa para pembajak lepas landas, mereka disergap oleh jet-jet tempur Amerika Serikat atas perintah Presiden Ronald Reagan. Pesawat penumpang itu dipaksa mendarat di pangkalan NATO di Sisilia. Pihak berwenang Italia kemudian meringkus para pembajak. Awak kapal Naham 3 dipaksa makan tikus. Kapal Naham 3 adalah sebuah kapal ikan yang disergap oleh para pembajak Somalia ketika sedang mencari ikan di Lautan Hindia. Pada saat penyergapan tersebut, sebanyak 29 awak kapal yang berasal dari beberapa negara Asia, termasuk China, Vietnam, dan Filipina disandra. Mereka kemudian diboyong ke Somalia dan ditahan di gurun. Sementara para pembajak meminta tebusan uang dalam jumlah yang sangat besar. Menurut laporan, para awak kapal dipukuli dan terpaksa memakan tikus untuk bertahan hidup. Dalam penahanan tersebut, 2 orang awak meninggal karena sakit dan seorang lagi ditembak mati. Setelah 4,5 tahun, para pembajak kemudian mendapatkan uang tebusan yang jauh lebih sedikit dan membebaskan 26 tawanan sisanya yang kemudian pulang ke daerah asal masing-masing. Kapal rokok Haimieko. Haimieko adalah kapal dagang milik perusahaan Singapura yang berlayar dari Singapura ke Kamboja dengan muatan rokok dan barang-barang lain senilai 2 juta USD. Diketahui bahwa dalam perjalanan tersebut, kapal itu tiba-tiba hilang. Menurut sejumlah laporan, kapal Haimieko dihentikan dan disergap oleh kapal cepat yang diduga milik penjaga pantai China. Kapal tersebut kemudian dipaksa berlayar ribuan kilometer melalui perairan internasional hingga tiba di wilayah bagian selatan China. Setelah tiba di sana, kapal disita dan juga muatannya dijual. Namun tidak jelas siapa penjual muatan dan kemana uangnya. China sendiri menolak tudingan tersebut. Walaupun faktanya pemerintah China berkali-kali dicurigai melakukan pembajakan atas kapal tersebut. Menariknya, kapal tersebut sempat menyerukan panggilan bahaya dan mengaku diserang bajak laut. Tapi tidak ada yang datang untuk menolong. Aksi heroik kapal Seabourn Spirit. Pada tahun 2005 yang lalu, kapal pesiar bernama Seabourn Spirit yang berisikan 300 penumpang sedang berlayar di sekitar 160 km di lepas pantai Somalia dan tiba-tiba diserang oleh para bajak laut dari wilayah tersebut. 2 kapal kecil berisi para pembajak bersenjata berat mengelilingi kapal pesiar, lalu menembak menggunakan senapan mesin dan RPG hingga mengenai kapal beberapa kali. 2 awak dari kapal tersebut yang bernama Michael Groves dan Sam Bahadur Gurung mencoba mengusir para pembajak menggunakan selang air bertekanan tinggi dan meriam suara berteknologi tinggi yang disebut LRAD. Dalam upaya tersebut, awak kapal bernama Gurung terluka terkena pecahan dari ledakan RPG, tapi ia berhasil diamankan oleh awak kapal lain yang terus melawan para pembajak walaupun ia dihujani dengan tembakan. Setelah 30 menit, para pembajak menyerah dan mundur dari kapal Seabourn Spirit yang menyelamatkan diri ke perairan yang lebih aman. Karena keberanian mereka, Gurung dan Groves dianugerahi medali oleh Ratu Inggris. Kapal hantu Area Inch.
Area Inch adalah kapal barang milik Australia yang disewakan dan dipakai oleh perusahaan China. Hanya dalam beberapa bulan, pemilik dan perusahaan penyewa kehilangan kontak dengan kapal serta para awaknya, sehingga ada dugaan bahwa kapal tersebut dibajak. Setelah pihak perusahaan melakukan penyelidikan, diketahui bahwa kapal tersebut sudah diberi nama baru dan surat-surat palsu sehingga kapal yang dicurigai ataupun dicuri secara tidak sah itu bisa berlayar secara sah dan kejadian tersebut dikenal dengan istilah kapal hantu. Diketahui bahwa para bajak laut sering membajak kapal dan mengubahnya menjadi kapal hantu karena Kesatuan Angkatan Laut tidak akan mencoba mengambil kembali kapal-kapal yang dicuri tersebut. Pada tahun 1992, kisah misterius Area Inch semakin suram ketika kapal tersebut dibeli sebagai besi tua. Dalam sebuah pekerjaan, para pekerja mendapat temuan mengejutkan di dalam sebuah kulkas membeku yang tidak dipakai, di mana mereka menemukan 10 jasad manusia dan tidak jelas siapa korban-korban tersebut. Ada dugaan para korban tersebut merupakan ulah dari para bajak laut yang mencuri kapal tersebut.